Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Rini Rudianti SPD. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Ibu, sejauh ini sehat. Meski dalam suasana yang sangat sibuk. Sibuk ya? Sibuk apa aja nih Ibu? Ya, sekarang habis ujian kemarin terus disambung dengan PPDB. Rapot, lalu perpisahan samen ya. Keren. Berarti itu memang Ibu calon guru penggerak kan? Harus banyak gerak. Ya, bergerak terus. Bergerak. Ya. Ibu, hari ini kan jadwal hari pertama untuk kelompok kita ya. Ya. Untuk pendampingan individu ketiga ini. Ya. Dan tema pendampingannya implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, gitu. Nah, fokus pendampingan kita ini mengingatkan kembali lah. Saya yakin Ibu sudah baca-baca, sudah buka-buka dan sebagainya lah, sudah persiapannya sudah matang. Ya, insya Allah. Yang pertama fokus kita tentang refleksi hasil survei yang feedback 360 derajat itu ya. Terus penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Ya. Yang kedua tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya. Dan yang ketiga saya ingin lebih tahu nih tentang hasil Lokakarya 2 kemarin tentang keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Ya. Sudah siap ya tentunya Ibu ya? Insya Allah. Proses yang sudah berjalan. Yang pertama dulu nih pertanyaan saya. Proses kegiatan apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Bu? Nah, 1 bulan terakhir karena memang masih sudah menginjak ke akhir tahun pembelajaran, saya berprogres tapi belum maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal karena saya belum menerapkan secara langsung. Dikarenakan itu tadi belum ada pembelajaran aktif untuk menerapkan pembelajaran. Tapi secara yang terjadi di lingkungan sekolah, misalnya seperti kemarin kita mengadakan setelah selesai asesmen, kita lebih banyak mengadakan kegiatan dan meminta pendapat kepada murid. Kegiatan apa yang harus kita lakukan tidak ditetapkan oleh guru secara langsung, tapi minta pendapat kepada murid, apa yang nyaman bagi mereka, apa yang menyenangkan, atau lomba-lomba apa yang seharusnya diadakan di sekolah. Salah satu wujud dari implementasi bahwa harus berpihak pada murid, mendengarkan pendapat-pendapat dari mereka. Sejauh ini mungkin masih di sana, tapi kedepannya sudah terbayangkan akan membuat pembelajaran yang berpihak pada murid dengan langkah pertama mungkin membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, Ibu. Mantap. Ya. Pertanyaan kedua, capaian apa? Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini dari pembelajaran daring tentunya ya? Ya, dari pembelajaran daring tentunya banyak sekali ya Bu. Bukan lupa tapi lebih kepada sepertinya sudah menerap kepada diri, jadi seperti ternyata saya tanpa sadar saya sudah mulai berubah. Terutama dari paradigma saya, lalu cara saya menyelesaikan masalah, cara saya menyikapi masalah yang datang, sangat berbeda sekali sebelum saya menjadi CGP. Kegiatan-kegiatan daring yang saya dapatkan Ibu, terutama dalam nilai dan peran guru penggerak, mungkin saya sudah mulai memikirkan inovasi ke depannya, lalu bagaimana membuka diri untuk berkolaborasi, itu yang paling penting, karena sering Ibu dengar bahwa ilmu itu tidak untuk diri sendiri, bahkan harus mengembangkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu mungkin yang paling mendasar perubahan pada paradigma berpikir. Gitu. Jadi biasanya kalau saya kurang pede atau kurang yakin untuk menularkan atau membagikan apa yang saya dapatkan, sekarang saya sudah mulai percaya diri ternyata, tapi respon dari teman-teman juga banyak bertanya, bagaimana ini ke depannya, bagusnya bagaimana, perencanaan kita bagusnya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah mulai berani membuka diri untuk memberikan pendapat-pendapat juga kepada teman-teman yang menanyakan gitu, Bu. Itu ya. Iya. Tapi tidak ada masalah ya dalam
pembelajaran daringnya? Alhamdulillah tidak, tapi masih masalah yang sama. Masih dalam waktu ya Bu, yang akhir-akhir ini memang sangat sibuk sekali. Mungkin di mana-mana juga di dunia pendidikan sedang akhir tahun dengan segala macam kesibukan gitu. Lagi-lagi masalah waktu, tapi Ibu insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan tepat waktu gitu Bu. Sip. Selanjutnya nih, bagaimana keterlaksanaan RTL dari pendampingan yang sudah lalu? Yang pertama mungkin yang saya membekas sampai sekarang masih mungkin saya kurang membuka-buka, tapi itu sangat berkesan dan membekas setelah kegiatan-kegiatan yang kemarin, Lokakarya termasuk Lokakarya 2, kelompok belajar. Kelompok belajar. Yang sangat penting di awal tahun untuk merencanakan langkah apa yang kita ambil ke depannya. Dan sekarang saya sudah mulai mengajak rekan-rekan untuk bagaimana, meski belum 100% saya memahami, tapi saya yakin dari kegiatan daring yang ada, lalu saya berselancar juga di internet, lalu ada di dunia maya ya? Ya, dunia maya. Lalu kemudian ada di PMM contohnya banyak. Jadi bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kelompok belajar ini kami mulai nanti tanggal 10, sebelum kita masuk tanggal 15, tanggal 10 saya dan rekan-rekan di sini sudah ada guru penggerak 2 orang, lalu calon guru penggerak ada 2 orang. Nah, kita berencana untuk membagikan, menularkan pemahaman-pemahaman yang telah didapat supaya bisa rekan-rekan juga mencicipi atau merasakan apa yang kita dapat dengan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Betul. Gitu. Iya. Itu rencana awal. Ya, yang pertama. Terus ada lagi nggak? Setelah itu dari kelompok belajar, lalu bagaimana saya menyikapi permasalahan yang tadi menggunakan segitiga restitusi, lalu bagaimana membuat setiap pembelajaran itu harus ada keyakinan kelasnya, supaya keyakinan ini nanti bisa berkembang menjadi budaya yang positif di sekolah, membuat suasana yang nyaman gitu Bu. Itu saya dapatkan juga dari Lokakarya 2 tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Contohnya kemarin ada siswa yang tidak lulus di sekolah favoritnya, dan bagaimana kita memberikan motivasi pemahaman kepada orang tua dan termasuk kepada peserta didiknya bagaimana. Nah, itu sudah mulai diimplementasikan cara menghadapi persoalan-persoalan tersebut, Ibu. Nah, di 1 bulan terakhir ini kan Ibu waktu itu dapat tugas diseminasi budaya positif. Ya. Sudah dilaksanakan itu, Bu? Sementara mungkin masih berupa rencana, karena kita tatap muka sama dengan peserta didik juga belum 100% maksimal, tapi ada perubahan di bagian menghargai apa yang menjadi pendapat peserta didik. Lalu kalau masalah itu selalu datang, selalu ada, dan bagaimana cara menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin masih sebatas itu, tapi sudah terbayangkan untuk pembelajaran atau akhir tahun pembelajaran berikutnya, sudah terbayangkan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang didapatkan di pendidikan. Ini nyambung nih dengan yang Ibu sampaikan. Kita udah bisa menangkap ya, Ibu sudah menguasai A, B, C, D. Ini untuk lebih penekanan lagi nih, perkembangan keterampilan yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran daring selama kurang lebih 1 bulan itu lebih jelek. Nah, keterampilan apa tuh yang Ibu percaya rasakan? diri dan pede? berbahasa, public speaking. Ya, saya sudah jadi mengkomunikasikan. Dengan adanya Rukol tadi yang sering kita dilaksanakan di pembelajaran daring, saya mulai membuka diri untuk berani berbicara dalam hal positif. Ya, tentang apa yang kita dapat, lalu bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang tadinya saya susah untuk kadang-kadang mau berbicara air matanya dulu yang keluar baru berbicara. Sekarang saya sudah mulai percaya diri karena saya merasakan bahwa ilmu, kalau berbicara menggunakan ilmu ternyata itu lebih menarik atau lebih mudah mengeluarkan kata-kata daripada bicara kosong gitu Bu.
Jadi yang paling mendasar berubah pada diri saya kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya, dan public speakingnya itu. Ya. Nah, selanjutnya nih, masih di proses yang berjalan 1 bulan ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menginput instrumen lembar umpan balik? Insya Allah sudah. Sudah ya, sudah. Ya, sudah untuk pertanyaan pertama ya, selesai. Sekarang kita akan pertanyaan pertama beranak pinak ya, beranak pinak. Sekarang kita ke refleksi yang kedua. Refleksi tentang hasil survei ya Bu ya, umpan balik 360 derajat. Aduh, ini kalau 100 derajat saja sudah panas, ini 360 derajat. Dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak tentunya ya Bu ya. Oke, yang pertama nih, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu? Ini akumulasi dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan peserta didik. Saya rangkum saja, karena saya melihat hasilnya hampir sama semuanya. Saya melihat titik kelemahan saya, termasuk yang saya rasakan sendiri, ternyata sama dengan penilaian teman, rekan sejawat tadi, kepala sekolah dan peserta didik. Di ranah yang pertama pada kategori pengembangan diri dan orang lain, ya Bu, saya masih kurang di kolaborasi. Ya. Ini karena saya baru mau maju ke arah sana, memberanikan diri untuk berbagi pemahaman baik yang saya dapatkan. Sebelum-sebelumnya karena saya entah itu daring atau luring, saya ikut workshop atau kegiatan apapun, saya tidak pernah berbagi dengan rekan lain karena saya menganggap ya rekan lain juga bisa melakukan hal yang sama sendiri. Tapi ternyata kita hanya menerka-nerka, tidak ada salahnya kalaupun teman sudah tahu, kita juga harus berbagi apa yang kita tahu gitu. Nah, penilaian yang saya lihat dari akumulasi dari semuanya, yaitu tadi saya tidak kurang bekerja sama dengan teman-teman, mungkin sehingga mendapatkan penilaian bahwa memang saya kurang berkolaborasi gitu. Baik. Nah, berarti kolaborasi lah ya, Ibu yang kurangnya ya. Tapi ada lagi selanjutnya, apalagi? Saya kurang melibatkan kolaborasi juga dengan orang tua. Ya, kalau dalam pembelajaran, mungkin dalam penilaian penyampaian pembelajaran berpihak pada murid, mungkin saya sudah mulai sedikit-sedikit dari dulu sudah icip-icip gitu. Meski belum 100%, tapi ternyata keterlibatan orang tua saya tidak pernah melibatkan sama sekali. Meskipun ada permasalahan, misal di sekolah, saya selesaikan di sekolah, ada permasalahan di rumah, ya di rumah saja gitu. Saya tidak pernah, jarang berkomunikasi, tapi saya sudah melangkah kemarin, mulai pembagian rapot yang kemarin kebetulan saya wali kelas. Saya memberanikan diri dengan satu persatu orang tua membicarakan apa yang ada keluhan tidak di rumah. Lalu saya menyampaikan proses pembelajaran di sekolah begini dan begitu, yang kurang, yang lebihnya apa. Nah, kita curhat, sesi curhat dengan orang tua, murid di situ. Saya baru menginjak ke arah sana karena saya berangkat dari penilaian dari rekan sejawat, lalu kepala sekolah dan murid. Saya kurang berkomunikasi dengan orang tua. Mudah-mudahan kedepannya ya Bu, saya bisa lebih gitu. Tadi kan Ibu wali kelas ya? Iya. Wali kelas. Punya WA grup dengan orang tua Ibu? Punya Bu, tapi saya sekedar menyampaikan kalau ada informasi dari sekolah. Nah, ini fasilitas ini akan saya manfaatkan semaksimal mungkin ke depannya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kalaupun ada hal yang harus dirahasiakan atau yang lebih ke individu gitu ya, murid tersebut, mungkin saya bisa chat langsung gitu. Pokoknya akan lebih menjalin komunikasi yang baik ya dengan orang tua. Ya, baik. Selanjutnya nih, rencana Ibu ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak Ibu.
itu yang pertama yang menjadi PR tadi, yang kolaborasi kurang di dalam kolaborasi. Saya mulai melangkah pertama kepada orang tua, lalu nanti mungkin kepada rekan sejawat yang akan kita laksanakan pada tanggal 10. Meski di situ mungkin saya akan bertugas jadi moderatornya atau apanya, bukan pemateri inti gitu, tapi setidaknya saya sudah mulai belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik di depan rekan-rekan, sehingga kedepannya ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diimplementasikan demi kebaikan bersama lingkungan sekolah, mungkin saya akan bisa nanti menjadi pemateri, insya Allah gitu, Ibu. Terus siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Yang pertama barang tentu murid. Nah, lalu diri saya sendiri, kemauan diri saya, murid, sudah jelas di sana ada kepala sekolah, rekan sejawat, lalu semua yang ada di lingkungan sekolah mungkin Ibu, termasuk rekan-rekan yang ada di luar, misalnya teman-teman MGMP. Nah, saya kebetulan nah ini Bu, salah satu kelemahan saya juga aktif di MGMP, tapi saya jarang berbagi apa yang saya dapatkan di MGMP gitu. Tapi kedepannya mudah-mudahan dengan keterampilan saya yang sudah diasah di guru penggerak gitu, kolaboratif, inovatif, mandiri, terus reflektif, saya bisa mulai menerapkan gitu. Kalau boleh tahu nih, selama ini kan Ibu kalau misalkan ikut workshop, ikut apa, Ibu kan tadi bukan jarang, nggak pernah mungkin ya, nggak pernah berbagi gitu di... Iya Bu. Nggak pernah ya, jadi dimakan sendiri ya, gitu ya. Termasuk saya pernah ditugaskan ke kabupaten, itu yang dulunya pematerinya para pengawas gitu, tentang kurikulum merdeka, tapi yang ke arah penggunaan IT gitu Bu. Saya rasa saya tidak pernah berbagi bahkan dengan teman semeja pun gitu. Alasannya kenapa itu? Saya takut salah gitu ya. Padahal kalau saya terapkan bermanfaat, loh kok bermanfaat buat saya sendiri, yang dipikirnya sekarang gitu. Kenapa saya tidak berbagi dari kemarin buat orang lain gitu. Terutama kalau pada anak SMP kan masih transisi dari SD, dia masih ingin materi ajar itu yang menyenangkan. Kita bisa menggunakan Canva, lalu ada Classroom di Google, di Google itu ada berbagai macam yang bisa digunakan, termasuk di sini juga di guru penggerak saya belajar bagaimana cara memportofoliokan tugas-tugas dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya saya sudah mulai sadar gitu bahwa itu harus dibagi dan perkembangannya harus merata gitu, dan tidak rugi juga untuk berbagi hal itu gitu. Sip lah, mudah-mudahan ya ini udah ada kesadaran, tinggal mempraktekkan. Ya, amin. Ya. Iya, baik. Ibu, luar biasa sekali ya jawaban-jawabannya. Terima kasih. Sekarang kita menginjak ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ya, tentunya Ibu sudah mempelajari hal ini. Ya. Ibu sudah mempelajari modul 2.2 ya? Ongoing, sekarang masih berjalan, belum selesai ya. Betul, Ibu. Yang dipelajari pada modul itu apa ya, Bu? Tentang bagaimana kan pembelajaran sosial emosional itu mengacu pada proses di mana individu mempelajari dan menerapkan serangkaian keterampilan sikap, perilaku, dan nilai-nilai sosial emosional ya Bu. Dan terkait dengan membantu mengarahkan siswa kepada hal yang baik gitu. Termasuk bukan siswa saja sih, termasuk dari kita sendiri gitu. Jadi kemarin itu di kegiatan ruang kolaborasi kami merancang kompetensi sosial emosional yang nanti bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran, yaitu mungkin seperti modul ajar gitu, biar terorganisir gitu. Berarti belum selesai ya modul 2.2-nya. Baik. Tentunya Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ya untuk diterapkan di kelas nanti. Kalau kemarin di Rukol itu kan baru per kelompok. Ya, per kelompok. Ibu pribadi sudah membuat sendiri? Baru coret-coretannya saja mungkin ya Bu, belum maksimal. Karena saya juga masih belajar dari hasil Rukol kemarin, karena pembelajarannya juga belum selesai. Saya punya RPP yang berdiferensiasi itu, terus saya gabungkan atau masukkan kompetensi sosial emosional di sana. Sebentar. Itu tentang apa materinya? Kelas berapa? Kelas 8. Tentang teks eksplanasi. Eksplanasi.
Menjelaskan berarti ya? Ya, menjelaskan tentang eksplanasi, teks eksplanasi. Di sana sudah termasuk di dalam RPP tersebut, RPP yang berdiferensiasi. Mungkin saya nanti akan tes awal terlebih dahulu, melihat kebutuhan belajar peserta didik, apakah konten, proses, atau hasil produk. Ya, produk. Nah, nanti baru setelah saya menentukan itu, nanti baru saya masukkan kompetensi sosial emosional di dalam RPP tersebut. Baik. Nah, setelah membuat ya, Ibu membuat perencanaan tentang RPP yang berdiferensiasi dan ada PSE-nya itu, harapan Ibu, nah, ketika menerapkan pembelajaran seperti itu di kelas, seperti apa nih harapannya? Ya tentu, barang tentu kalau harapannya inginnya peserta didik merata mendapatkan pemahaman ya Bu. Makanya saya ingin pembelajaran itu berdiferensiasi, bukan mengkotak-kotakan anak, tetapi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dicampurkan di sana dengan atau diaplikasikan dengan pembelajaran sosial emosional supaya peserta didik juga dapat merasakan dampak baik dari sosial emosional yang bisa mengenalkan kepada peserta didik juga bahwa sosial emosional itu seperti apa. Gitu. Seperti apa sih Bu sosial emosional itu? Nah, pembelajaran yang ya, di sana ada kesadaran diri, lalu manajemen diri ya Bu, kemudian kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya kasih contoh satu, misalnya di dalam RPP saya ada kegiatan awal atau pengajaran eksplisit ya Bu, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Mungkin kegiatan awalnya saya bisa menetralkan kelas terlebih dahulu dengan ice breaking terlebih dahulu gitu. Itu masuk ke kompetensi kesadaran diri, misalnya mengajak anak mendengarkan musik terlebih dahulu biar suasananya, atau berdoa sebelum pembelajaran. Jadi mengajak anak tenang terlebih dahulu sebelum belajar. Betul. Gitu. Lalu misalnya ke manajemen diri, menciptakan iklim kelas atau budaya di kelas misalnya. Yang pertama, membagikan stiker untuk peserta didik mengemukakan pendapatnya, apa yang harus kita di kelas itu, kesepakatan apa yang harus kita sepakati bersama. Kayak gimana stikernya tuh Bu? Nah, misalnya stiker yang ditempelkan itu Bu, misal dibagi-bagikan kepada anak, apa nih kata-kata positif yang harus kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Misalnya kalau mau bertanya harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, atau harus fokus seluruhnya hadir di ruangan pada saat belajar, seperti itu. Nah, itu masuk ke manajemen diri. Nanti itu akan diaplikasikan di RPP yang berdiferensiasi tersebut, Ibu. Bayangannya sudah seperti itu gitu. Jadi ketika Ibu membuat rancangan atau RPP ya, pembelajaran itu, Ibu sudah ingin ketika Ibu mempraktekkan itu, anak-anak itu sadar diri penuh, jadi ya berkesadaran penuh ya, siap menerima materi dari Ibu gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi ingin anak peserta didik tersebut sadar akan bahwa pertamanya kita harus menetralkan dulu emosi kita, hadir sepenuhnya di dalam kelas, lalu menyadari apa yang harus kita sepakati bersama di dalam pembelajaran tersebut, sehingga bisa aman, nyaman, kondusif, serta nyaman untuk bersama gitu. Terus ciri khas RPP apapun itu bentuknya, tentunya ada tujuan yang harus disampaikan ya Bu ya. Tadi kan mereka kata Ibu berkesadaran penuh. Sadar penuh aku harus belajar, dan tentunya jangan lupa juga ketika tujuan disampaikan, Ibu harus menyampaikan juga apa manfaatnya buat kita, ya seperti itu ya. Kontekstual ya jadinya gitu. Jadi kan mereka udah sadar penuh tuh, sadar penuh aku harus belajar. Tadi Ibu contohnya dengan ice breaking, dengan berbagai hal supaya mereka itu merasakan aku sadar, aku sedang belajar nih sekarang dengan Ibu Rini yang baik sekali hatinya.
Ya. Gitu ya. Terus Ibu juga tentu menyampaikan tujuan pembelajaran yang Ibu buat di RPP itu ya. Dan sampaikan juga tentunya apa manfaatnya ini buat kita. Oh iya, seperti itu. Terima kasih Ibu, masukan baru mungkin buat saya yang karena pembelajaran yang kali ini belum selesai, mungkin ini salah satunya yang akan saya terapkan juga. Jadi kan mereka sudah terbuka tuh, sudah sadar. Jadi apalagi kalau tambah lagi ku Ibu, oh iya, lebih sadar diri lagi kan. Oh iya, betul sekali Ibu, terima kasih. Iya, baik. Nah itu tentang pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kita lanjutkan ke keterlaksanaan tahapan Bagja nih Bu. Nah, setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Sementara untuk penyampaian tahapan visi tersebut sudah dilaksanakan ya Bu. Lalu tahapan Bagja tersebut belum terlaksana dengan baik karena mungkin ya pembelajaran kita belum mulai. Tapi seharusnya itu sebelum pembelajaran. Tapi respon-respon positif dari teman-teman semua sudah mulai ada karena saya melihat sudah ada mulai rencana di awal tahun pembelajaran ini akan merevisi kembali visi misi sekolah yang tadinya awalnya saya tidak berniat untuk merevisi, hanya menyampaikan bahwa guru penggerak itu mempunyai visi seperti itu. Tapi melihat mungkin rekan-rekan semua, oh iya, memahami sepenuhnya bahwa semuanya harus terlibat, semuanya harus menyadari bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah yang harus dimanfaatkan itu apa. Nah, sehingga tahapan Bagja yang saya lakukan terpantau sampai saat ini sepertinya akan berjalan lancar karena dengan rekan-rekan juga sudah satu visi gitu bahwa memang harus ada perubahan untuk itu gitu Bu. Sip. Tadi kan kata Ibu tidak belum maksimal lah ya. Iya. Tantangannya apa tuh Bu? Waktu Bu. Waktu. Karena akhir-akhir ini kan mungkin semua kita tahu kita masih sibuk habis daripada ujian sekolah, lalu ujian asesmen yang seperti itu, lalu rapot, ada kegiatan akhir sampai sekarang libur mungkin. Nah ini ada kesempatan baru pada saat libur ini mungkin nanti akan dimulai merancang. Kalaupun ada keterlibatan peserta didik atau yang lain, akan kita mulai pada awal tahun pembelajaran. Baik. Nah tadi kan warga sekolah sudah satu visi, sudah satu frekuensi, sudah satu persepsi ya. Dengan para guru penggerak yang 2 dan calon guru penggerak itu ya. Dan tadi Ibu bilang visinya mau diubah ya yang di sekolah. Seperti itu. Nah, dalam prosesnya ada tentunya perlu adanya perbaikan-perbaikan kan. Baik dari visi yang Ibu buat ataupun dari CGP lain yang telah buat, dari pihak sekolah berembuk. Nah, hal-hal ke depannya yang perlu diperbaiki tentang pelaksanaan Bagja untuk mencapai visi itu seperti apa tuh Bu? Ini karena ke pelaksanaan Bagjanya. Karena mungkin belum terlaksana juga ya Bu, belum terlaksana juga, baru perencanaan. Jadi saya belum tahu kekurangannya, keterlaksanaannya nanti seperti apa. Tapi sejauh ini sudah merancang dengan rekan-rekan yang berempat tadi, termasuk kepala sekolah juga, dan nanti mungkin akan disosialisasi pada rapat akhir awal tahun pembelajaran. Mungkin kita akan melihat lagi, akan menggali lagi dari beberapa visi guru penggerak ini, entah yang mana yang akan atau disatukan dari setiap guru penggerak ini. Yang pasti sudah barang tentu pembelajaran yang profil pelajar Pancasila sudah pasti harus dimasukkan di sana. Dan hal yang yang terbayang mungkin karena belum terlaksana, yang terbayang agak susah di dalam pelaksanaan Bagja nanti mungkin ke arah keterlibatan
rekan-rekan yang lain misalnya di dalam tahapan bagja tersebut entah satu visikah atau tidak karena belum juga disosialisasikan perubahan tersebut, dan mungkin bisa nanti saya kabarkan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, ngomong-ngomong bagja dari tadi nih, ngetes aja nih. Sebetulnya bagja itu akronim dari apa sih, Bu? Bagja itu yang B buat pertanyaan, lalu A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, lalu yang J itu jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi. Low battery. Jadi nanti kan sekolah ini tadi Bapak Kepala Sekolah, terus yang guru penggerak yang 2 orang, terus CGP yang 2 orang, berencana yuk kita ubah visi kita ke depannya gitu ya, dengan alur bagja itu. Jadi memang harus yang B-nya betul tadi kata Ibu, buat dulu pertanyaan. Terus ada kalimat rumpang itu kan? Iya Ibu. Impian anak didik itu apa kan sudah ya waktu itu. Jadi buat pertanyaan kan? A-nya ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Iya. Kita belajar dari mana saja, ambil apa yang harus kita terapkan, lalu menggali kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah atau kekuatan yang ada di sekolah. Jadi nanti ketika ibu dan rekan-rekan mau membuat visi sekolah supaya lebih wah lagi kemana arahnya yang bagja ini, mudah-mudahan benar-benar bisa dipraktekkan ya. Low battery. Baik. Sekarang tentang lembar refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak ya Bu Rini ya. Nah, apa saja poin umpan balik yang konsisten? Konsisten apa konsisten Bu? Konsisten. Diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid Ibu. Apakah semuanya menyampaikan poin yang sama gitu? Ya hampir persis gitu, persis. Ya tadi yang saya katakan di awal, kolaborasi tersebut ya hampir persis, semuanya hampir mengarah kepada bahwa saya kurang membuka diri lah. Poinnya gimana itu yang di sana kecil gitu Bu? Ya kecil Bu. Kecil? Ya kecil. Mungkin ya sesuai dengan apa yang saya lakukan mungkin. Kalau poin yang bagus apa tuh Ibu? Di kelas kalau tidak salah itu ya, poin di kelas yang saya menanyakan kesiapan belajar kepada peserta didik, lalu saya merefleksikan pembelajaran gitu, seperti itu. Jadi yang rendah mah tadi poin kolaborasi ya dan komunikasi. Ya, baik. Kalau bisa dilihat di beberapa kategori ini mungkin yang rendahnya kepemimpinan manajemen sekolah, lalu kepemimpinan pengembangan sekolah. Kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Kepemimpinan pengembangan sekolah. Iya, berarti akan Ibu perbaiki ya? Insya Allah Ibu, saya akan lakukan maksimal. Iya. Nah, tadi kan tentunya kolaborasi rendah, terus memanajemen sekolah tadi ya? Itu kira-kira yang harus Ibu lakukan gimana tuh Bu supaya nilainya jadi bagus? Nah, manajemen sekolah kan kalau saya lihat di sini kan mengajak warga sekolah mengkaji visi. Memang sudah, tapi belum ke pelaksanaannya gitu ya Bu. Jadi low battery. Please charge. Belum ada progres. Belum ada progres. Lalu misalnya di sini power off. Warga sekolah untuk merefleksi kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid juga belum berprogres juga. Tapi rencana-rencana itu mah sudah ada. Karena penilaian, bukan saya membela diri, penilaian ini dilalu, kedepannya mungkin saya akan memperbaiki dari hasil refleksi yang telah diberikan oleh rekan sejawat, kepala sekolah, peserta murid ini. Iya, sip. Terus apa saja dukungan yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan semua itu, Bu? Tentu saja kerjasama dari semua pihak, rekan sejawat, kepala sekolah, untuk mendukung pemahaman dari bukan hanya saya, mungkin dari rekan-rekan CGP yang lain untuk berprogres ke arah visi yang lebih menerapkan
profil pelajar Pancasila di dalamnya. Selanjutnya nih, jika ini kita berandai-andai ya Bu ya. Tadi kan Ibu sudah tahu ilmunya nih di guru penggerak. Untuk visi itu ada tahapan-tahapannya, bagja contohnya ya, seperti itu. Terus Ibu tadi kekurangannya setelah Ibu lihat feedback itu ya. Oh ternyata aku manajemen sekolahnya kurang tadi. Terus Ibu akan mengajak rekan-rekan melihat visi misi, menganalisis seperti itu. Jika di tengah perjalanan ketika Ibu mengajak rekan untuk mengkaji itu, ada yang dalam tanda kutip, maaf nih, tetap aja kan di dunia pendidikan juga yang nyinyir dah, dalam kalau istilah kasarnya nyinyir gitu. Ngapain sih kayak mau jadi kepala sekolah aja, ngapain sih tugas kita kan guru, udah aja ngajar. Nah sikap Ibu seperti apa kalau kejadian seperti itu? Mungkin kalau dulu saya akan melempem mungkin ya Bu, karena saya sudah ditempa dengan sangat baik di guru penggerak gitu ya, maksudnya dengan cara menghadapi permasalahan, cara menghadapi termasuk rekan-rekan yang dalam tanda kutip tersebut, kita fokusnya Bu jangan ke hal negatifnya. Betul. Karena yang kalau kita profesional justru kita ingin membangun tidak hanya diri kita tapi semua pihak. Ketika yang kita ajak untuk berkembang lebih banyak daripada yang tidak mau berkembang, kenapa kita harus fokus pada hal yang buruk? Karena bukan buruk, mungkin ini salah satu yang lamban majunya gitu. Keren bahasanya. Jadi, lamban maju ya? Iya, lamban maju. Bukan tidak mau berarti belum mau. Tapi insya Allah ketika melihat nanti perkembangan yang saya yang positif di sekolah, insya Allah siapapun pasti akan tertarik. Nah kita seperti berjualan saja, lihatkan dulu hasilnya gitu. Betul. Lihatkan dulu hasilnya, insya Allah kedepannya saya punya pemahaman bahwa tidak ada yang tidak bisa dirubah. Gitu. Atas izin Allah gitu Bu. Allahu Akbar. Berharapnya seperti itu Ibu. Tidak lupa selipkan juga doa, mungkin tidak hanya berusaha, karena mungkin yang hanya bisa merubah dan membolak balik hati manusia itu mantap. Ini PSE-nya udah benar dijalankan nih. Ya, kita maksudnya berusaha semaksimal mungkin. Kalau dulu saya punya sifat melempem, lalu yang melempem di sini cepat down-nya, cepat menyerah, tapi sekarang mungkin karena untuk kebaikan bersama dan pikirkan juga ke arah amalnya gitu, untuk mengembangkan orang lain dan lingkungan juga, kenapa kita harus fokus ke hal negatif. Jadi jangan fokus, intinya jangan fokus ke sisi nyinyir, tapi fokuslah kepada sisi berkembangnya. Gitu. Mantap. Berarti ini PSE-nya udah Ibu praktekkan memang ini? Insya Allah. Insya Allah Ibu. Ya. Kalau materi-materi ke teknik kesadaran penuh mindfulness sudah diajarkan? Belum? Belum Bu. Belum. Sampai ke sana. Jadi apa saja materi yang sudah Ibu dapat di PSE di modul 2.2 ini? Ya, kita dari kesadaran diri kemarin di dalam pembelajaran tersebut mengenal beberapa kasus. Ya, kami diberikan beberapa kasus dan dianalisis kasus tersebut itu apa tindakan, apa seperti cara mengontrol emosi, mengontrol diri, lalu mengolah emosi tersebut atau mengurai emosi tersebut. Terus kalau saya lihat lebih kepada tindakan profesional untuk mengatur emosi dalam diri gitu. Sip. Karena beberapa kasus itu yang saya apa aja kasusnya tuh? Diselesaikan ada 5 kasus Ibu, cara misalkan yang saya ingat guru mempunyai tugas tambahan, lalu karena dia kelelahan di berbagai tugas tambahan tersebut di kelas, jadi ada yang marah-marah, ada yang misalnya kena kata-kata sedikit dari murid atau bertindak, murid kan bermacam-macam perangainya, langsung marah karena kecapean. Ini sudah tidak menunjukkan bahwa pengolahan emosi yang baik gitu. Jadi tidak profesional juga gitu. Nah kita diajarkan di seputar itu di manajemen kolbu ya, sebetulnya ya. Nah itu dia Bu, jadi manajemen kolbu tersebut. Oke, sip lah, mudah-mudahan Ibu bisa
apa namanya, diperdalam lagi modul 2.2-nya ya. Amin. Supaya nanti pas tahun ajaran baru yang akan kita jelang, Ibu sudah aku siap untuk mengajar muridku dengan hati seluas samudera. Iya, betul sekali. Gitu dan ya. Siap mengimplementasikan apa yang didapat dari guru penggerak. Sip. Wah, ini C-nya cepet buang. Iya. Nah, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan saya setelah Ibu jawab dengan lancar kayak jalan tol ya. Mudah-mudahan tidak hanya di bibir saja ini ya, pemahamannya bisa benar-benar diimplementasikan. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih, tugas-tugasnya Ibu sudah upload dengan tepat waktu juga ya. Tapi saya mohon maaf Ibu, kenapa? Karena tugas-tugas yang sudah saya upload, saya belum sempat 100% melihat kembali ke arah portofolio, tapi insya Allah akan saya selesaikan secepat mungkin setelah kegiatan-kegiatan di sekolah agak sedikit berkurang gitu. Ibu. Siap, tapi sepertinya tidak akan berkurang Bu, semakin bertambah. Ya. Tapi saya akan mulai memanage waktu. Ya. Tadi kan manajemen call Bu, manajemen waktu, ya pokoknya semua harus di-manage, harus diolah, harus dikelola. Nah, baik, tibalah kita di akhir pendampingan nih, Bu. Terima kasih. Nah, hal yang menarik apa yang Ibu rasakan dalam proses pendampingan hari ini? Saya setiap Ibu kesini, karena kita ketemu juga di Lokakarya, lalu sering juga bersengkrama di grup. Saya merasa sudah mulai ada kedekatan secara emosional gitu, yang tadinya saya agak takut berbicara, mengemukakan pendapat agak kurang berani gitu. Sekarang saya sudah merasa ya, karena tak kenal maka tak sayang ya Bu. Alhamdulillah dari pendampingan Ibu saya sudah mulai merasa nyaman Bu. Progresnya luar biasa saya Bu. Saya orang yang ketika berbicara lebih banyak air mata daripada pembicaraan, tidak berbobot sekali gitu. Tapi semenjak ya termasuk bimbingan dan binaan Ibu juga, setiap pendampingan saya jadi orang yang mau terus belajar. Dari kemarin saya kurangnya apa, lalu kemudian apa, nanti ditambah apa, itu termasuk juga masukan-masukan dari Ibu gitu, apa yang harus kita lakukan. Mending percaya diri daripada minder. Itu selalu saya ingat dan alhamdulillah nerap kepada saya sekarang. Dengan tanda kutip saya harus menyampaikan hal-hal yang positif gitu. Progres saya mungkin di situ, di dalam berbicara sudah mulai berani mengungkapkan. Oke, baik. Nanti kan setelah ini kita ada Lokakarya ketiga ya. Setelah itu ada pendampingan keempat, yang rencananya pendampingan keempat itu saya ingin melihat cara Ibu mengajar di kelas kan. Nah, maunya Ibu seperti apa nanti Pepe ketika pendampingan individu 4? Jujur li. Ya maunya Ibu berada di sini bersama saya, lalu melihat apa yang saya terapkan di kelas, kemudian Ibu apa kata Sundanya teh nggak asa-asa gitunya Bu, menyampaikan kepada saya koreksi, jangan membiarkan saya di arah yang kalau salah saya hanya mungkin Ibu menerapkan coaching misal gitu ya, saya harus mencari sendiri kesalahan saya dan gitu. Tapi saya juga ingin sekali diarahkan bahwa yang begini bukan betul, tapi agak lebih baik begini gitu. Saya mungkin ingin Ibu berada di kelas saya, bisa menyaksikan saya, mungkin waktu dalam bahasa Indonesia itu 3 jam, mungkin agak lelah ya Bu, lama, tapi mudah-mudahan Ibu betah gitu. Insya Allah. Ya. Kalaupun tidak sampai full, poin-poin pentingnya Ibu sudah menyaksikan. Gitu. Baik, kita kan punya rencana ya Bu, buat puisi. Ibu tadi udah buat, udah dikasih ke saya. Boleh nggak Ibu baca satu puisinya? Waduh. Nih. Mungkin bisa buat, cuman bacanya sih. Tidak apa-apa, pilih aja salah satu nih. Maunya yang mana? Yang saya mendadak buat kemarin 30 Mei. Aku berguru padanya. Aku berguru padanya. Mungkin kalau yang lain agak pribadi, yang ini mungkin agak ke Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Siap.
aku berguru padanya. Hai sahabat tak seusia, besok jangan risau ketika tampak raut manis padamu. Aku sedang menaburkan gula yang dititipkan Ki Hajar Dewantara. Besok jangan takut. Aku membiarkanmu berceloteh riang dengan segala yang kau pikirkan. Aku sedang menepati janjiku untuk menjadi pendengarmu persis seperti yang diajarkan Ki Hajar. Besok jangan gundah. Ketika kau dengar aku tak marah-marah, tak membentak saat kau berbuat salah, aku sedang menjadi suri tauladan bagimu. Ini kudapat dari berguru dengan Ki Hajar Dewantara. Kau harus tahu betapa ia memuliakan, menarik tanpa memaksa, mendorong tanpa mengecut, memberi contoh, arif, bijak, dan menghargai. Rini Rudianti, Cisaga, 30 Mei 2020. Yeay, keren. Baik, Ibu Rini, alhamdulillah sudah selesai nih. Saya menggali banyak hal dari Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat supaya nanti ketika Lokakarya ketiga kita bisa berkumpul bersama, kita bisa berkolaborasi, kita sharing-sharing ilmu ya nanti ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Dan nanti bisa jadi ketika Lokakarya Ibu baca puisi Ibu satu. Insya Allah Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.